Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Salma Jakiyah dari kelas B6. Dan di sini saya memohon izin terlebih dahulu kepada Mr. Andri untuk saya mempresentasikan hasil belajar saya, yaitu chapter 4 dengan judul bab Establishing Cooperative Relationship. Presentasi ini dibuat berdasarkan diambil dari buku Classroom Management Strategies dari James S. Changelosi, dan presentasi ini saya persembahkan untuk memenuhi salah satu tugas mandiri pada mata kuliah Communicative Classroom Instruction Course yang diampu oleh Mr. Andri. Baik, untuk goals pada chapter 4 ini yaitu the goal of this chapter is for you to develop strategies for interacting and communicating with students and their parents in ways that foster productive cooperative relationship. Jadi tujuannya di chapter ini adalah untuk meningkatkan strategi kita sebagai guru dalam berkomunikasi kepada siswa ataupun orang tua siswa sehingga bisa terjalin cooperative relationship. The material of this presentation are, dan pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu using descriptive instead of judgmental language, teaching students to listen to you, listening to students, using supportive replies, avoiding unintended message, being responsible for one's own conduct, communicating assertively, communicating evaluation, and fostering parents' cooperation. Baik, untuk yang pertama yaitu using descriptive instead of judgmental language. Jadi di sini lebih kepada menggunakan deskriptif daripada judgmental language ya, atau melabeli gitu. Focus description not characterization or label. Nah, ini fokus kepada deskripsi bukan kepada karakteristik atau melabeli. Teachers are often reminded, example in psychology course and professional journal, that they should avoid sarcasm and not associate students with undesirable labels. Example, dumb, rotten, or poor reader gitu ya. Jadi seorang guru itu mungkin dalam buku psikologi atau jurnal sering menjumpai bahwa seorang guru harus menjauhi kata-kata sarkasme kepada siswa, seperti atau kita sebut melabeli ya di sini ya. Contohnya adalah si bodoh, si lambat baca atau pembaca buruk gitu ya. And Ginot of course agreed that such a deplorable but common practice is detrimental to obtaining student cooperation and maintaining on-task behavior. Nah, ini juga sepaham dengan si Ginot ini gitu. But he also pointed out the danger of characterizing or labeling student even with complementary ones, example smart, good, or fast reader. Jadi selain melabeli dengan label yang buruk, si Ginot ini juga dia sangat berhati-hati sekali gitu, karena ada juga bahayanya ketika kita melabeli seseorang dengan si pintar, si pembaca cepat, atau pujian-pujian yang lainnya gitu. And then the consequences of judgmental language. A student who is misbehaving is not behavior problem. The misbehavior, not the student, is the problem. Jadi konsekuensinya atau bahayanya itu yaitu ketika siswa dilabeli seorang guru, misalkan dia bodoh, maka dia akan berkutat kepada kebodohan tanpa dia tahu sebenarnya yang bodoh itu adalah sikap dia yang harus dia rubah gitu, bukan predikat dia bodoh gitu. Jadi lebih kepada deskripsinya yang harus dirubah gitu, jangan fokus kepada label. And then teaching student to listen to you. Bagaimana mengajari siswa agar dapat memperhatikan kita sebagai guru. Yang pertama yaitu focus description, not characterization or label. Jadi lebih kepada deskripsi yang tadi sudah saya jelaskan, bukan lebih kepada predikat atau labelnya. The judicious use of word. Ketika kita mengajar juga kita menggunakan kata-kata yang bijak.
And then thinking before talking, ketika kita berbicara kita harus berpikir dulu gitu ya, jangan sampai kita berbicara tapi tidak sesuai dengan fakta. Lalu ada more and more useless word. Jadi jangan mengulangi kata-kata yang tidak penting gitu. Seperti ketika kita menegur seorang anak, cukup efektif ketika kita memberi beberapa kalimat saja gitu. Tidak harus terus memberikan dia kalimat-kalimat negatif atas kesalahan yang sudah dia buat gitu ya. Jadi hindari itu useless word itu. And then speaking only to intended listener. Kita sebagai guru juga jangan hanya berbicara saja gitu ya. Kalau misalkan dalam metode mengajar sekarang mungkin lebih ke metode ceramah, jadi kita terus aja monolog berbicara kepada siswa tanpa kita mendengarkan siswa. Kemudian ada body language and proximity. Nah, ini lebih khusus kepada ketika seorang anak membuat sebuah kesalahan. Body language, bahasa tubuhnya, dan kedekatan kita seperti apa ketika anak melakukan kesalahan atau siswa melakukan kesalahan, yaitu yang pertama dengan membuat kontak mata dengan siswa tersebut, and then proximity-nya kita dalam keadaan yang dekat dengan siswa tersebut. Tatap matanya, kemudian dekati siswa tersebut, and then voice tone. Suara kita, nada suara kita itu tetap lembut, tetapi dengan isi yang ketegasan gitu. Jadi tidak dengan teriak-teriak atau nada tinggi ketika siswa membuat sebuah kesalahan dan kita menegurnya. And then listening to student. Effective communication with student involve not only sending the message but also receiving their message. Student will become bored with your monologue sooner than with verbal interchange with you. They are more likely to be attentive to what you are saying when you say it within a conversation rather than as part of speech to which they are expected to listen passively. Jadi di sini komunikasi yang efektif itu bukan hanya komunikasi satu arah, guru saja yang berbicara atau monolog atau dengan metode ceramah tadi. Tetapi di sini juga harus melibatkan siswa. Kita harus mendengarkan siswa juga gitu. Sejauh mana pemahaman siswa, atau barangkali sebelum kita memberikan materi siswa sudah mengetahui beberapa hal, jadi kita mesti mendengarkan pemahaman siswa terlebih dahulu sehingga terjalin komunikasi gitu ya. And then using supportive replies, dan gunakan juga dukungan-dukungan gitu atas yang sudah dia lakukan gitu ya. Yang pertama, accepting feeling, relieving frustration, and diffusing conflict. Nah, ketika kita mendapati siswa kita, dia merasa tidak mampu untuk mengerjakan tugas yang kita berikan, maka yang pertama harus guru lakukan adalah accepting feeling. Kita harus menerima bahwa memang siswa tersebut belum memahami apa yang sudah kita jelaskan atau belum bisa mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Relieving frustration. Ketika dia merasa kebingungan, kita harus mengarahkan dia kepada hal-hal atau step-step yang harus dia lakukan untuk dia menyelesaikan tugasnya. And then diffusing conflict, dan tidak membesar-besarkan sebuah masalah. Kemudian yang selanjutnya yaitu avoiding unintended message. Jadi menjauhkan pesan-pesan yang tidak diinginkan gitu ya. Karena itu akan the risk of misinterpretation, jadi akan miskomunikasi ya. Kemudian modeling a business like attitude and avoiding disruptive teacher behavior gitu. Ketika siswa misalkan sedang mengerjakan tugas, diberi tugas oleh kita, kemudian kita berlalu lalang, kemudian kita mengganggu siswa tersebut dengan cara terus mengajak ngobrol dia, atau kita melakukan hal lain yang mengganggu konsentrasi mereka. Nah, itu harus dihindari oleh seorang. Lalu, being responsible for one's own conduct. According to William Glaser, however, understanding why a student exhibit undesirable behavior is no reason to tolerate them. Glaser emphasized that students are rational beings and quite capable of choosing to cooperate and be on task. Jadi di sini ajarkanlah siswa untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan.
menurut si William Glasser ini juga kita tidak boleh mentoleransi atas setiap kesalahan siswa. Nah, ajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas yang sudah dia perbuat. And then communicating assertively. An assertive response style is characterized by openness, directness, spontaneity, and appropriateness. You are assertive by acting in your own best interest, standing up for your legitimate right, and reciting correction. Assertiveness builds healthy, constructive relationship. Menurut Alberti and Mons, 1995. Di sini communicating assertively adalah keterampilan komunikasi seseorang dalam menyampaikan sebuah pesan dengan cara yang lugas dan tegas gitu ya. Jadi di sini seorang guru harus memiliki keterampilan communicating assertively. And then communicating evaluation. When teacher make grade directly contingent on attendance, effort, level, or cooperation, or other factor different from student achievement of academic learning goals, the meaning of grade is lost. Is a B in history an indication of how well a student has achieved the goals specified by the history course syllabus, or is the B a reflection of effort, willingness to cooperate with the teacher and faithfulness to assignment? There are far more effective ways to motivate students to be on task than artificially rewarding on task behavior with high grades and artificial punishing of task behavior with low grade. Di sini communicating evaluation ya. Jadi kita harus memberikan komunikasi, kita harus berkomunikasi dalam mengevaluasi seorang siswa. Nah, di sini evaluasi di sini ada dua, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Kalau evaluasi formatif itu lebih kepada bagaimana cara dia selama mengikuti proses pembelajaran tersebut, usaha yang dia lakukan, effort dia gitu ya, bagaimana dia asalnya tidak paham menjadi paham, bagaimana ketertarikan dia terhadap materi tersebut. Memperhatikan kita atau tidak gitu ya, respect atau tidak, itu adalah formatif. Dan satu lagi adalah evaluating sumatif, yaitu lebih kepada hasil belajar gitu, lebih kepada tes misalkan atas materi-materi yang kita berikan. Nah, fostering parent cooperation, untuk menjalin kerjasama dengan orang tua itu, yaitu salah satunya adalah focusing on formative evaluation, lebih fokus kepada evaluasi formatting kalau untuk membangun kerjasama dengan orang tua. You may not always be able to depend on student parent to help secure student cooperation. Often you may want to discuss formative evaluation with parents to help them understand what you're trying to get their children to accomplish and how parents can contribute to that goal. Sometimes communication are toward parents who think all teacher evaluation are summative. Nah, untuk berkomunikasi dengan orang tua, sebaiknya guru itu mengkomunikasikannya lebih ke formatif. Jadi komunikasikan kepada orang tua bagaimana putra-putrinya ketika mengikuti pembelajaran tersebut, daya tariknya, kemampuannya sampai mana, kesulitan belajarnya anak di mana gitu, sehingga orang tua dapat membantu anak untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut gitu dalam hal formatifnya. Nah, itu adalah cara berkomunikasi yang baik dengan orang tua. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan, dan I am sorry if I had a mistake. Maaf kalau saya membuat kesalahan. Dan bagi pertanyaan silahkan. Nah, silahkan untuk memberikan pertanyaan di kolom diskusi. Dan presentasi ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.